Saya mau tanya Ustadz, ini ada masalah Ustadz. Apakah yang dimaksud salafiyah itu Ustadz? Saya tadi kedatangan teman yang mereka mengaku salafi. Mereka mengatakan kalau ajaran MTA itu menyimpang. Dan mereka katakan kalau Ustadz itu sebenarnya tahu ilmunya, tapi pemahamannya Ustadz selewengkan. Sebagai wujud tabayun saya tanyakan pada Ustadz, apakah itu benar Ustadz? Karena hati saya mulai risau dengan perkataan mereka itu, yang intinya merasa merekalah yang paling benar, yaitu salafi. Yang tidak sepaham mereka anggap salah. Gimana nanggapi teman seperti itu, Ustaz? Mula nek ngaji reneo aja ning omah. Nek ngrungokke di rumah riso, enek wong ngomong ngono riso, ya. Wis tak jawab kemarin, tak jawab. Nek nanggapi orang semacam itu tokno wae. Dijarkan saja. Ya. Itu orang yang mengaku dirinya paling benar, itu dia tidak paham Quran. Quran itu mengatakan, ya, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan kamu merasa dirimu suci. Sesungguhnya Allah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Nabi aja tidak tahu kok yang bertakwa itu siapa. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjuk di dadanya 3 kali. Takwa itu di dalam hati sini. Maka orang tidak bisa mengerti takwa. Jangan dikira orang yang bertakwa itu yang pakai jubah, pakai surban, pakai... Jangan. Nek rambutnya gondrong ini jangan dikira bukan takwa. Ya? Tidak begitu. Rambutnya gondrong, pakaiannya ngeces pakai kacamata riben. Wah, wih gali gitu tuh wong takwa kuwi. Ya? Keliru kowe, nek mung delok pakaian kamu tertipu. Wong Nabi aja mengatakan takwa itu di dalam hati sini. Enggak bisa dilihat dari pakaiannya, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, maka itu biar kalau orang mengatakan itu enggak usah ditanggapi. Dan ini rupanya memang banyak orang yang mengaku salafi, mengaku ya. Tidak, kalau orang salaf betul saya yakin baik. Karena ulama salaf itu ulama yang hidup pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada para sahabat Nabi kok ya ngolok-olok sahabat yang lain, nggak ada. Ya, nggak ada. Saling menghormati walaupun beda paham. Abu Bakar, Umar, Utsman apa dikira sepaham? Zaman Nabi masih hidup untuk mengatasi perang Badar itu pun Abu Bakar dengan Umar lain. Kalau Abu Bakar mengusulkan supaya ditebusi, kalau Umar mengusulkan supaya dibunuh semua tawanan Badar itu. Berbeda paham, tapi saling menghormati, tidak menghina. Ya. Dan paham-paham yang lain, Imam Syafi'i, Imam Maliki juga begitu. Ya, berbeda paham juga. Ya, tetapi tidak ada ejek-mengejek lah. Salafi yang mengaku salafi tadi sukanya mengejek-ejek. Kasihan orang semacam ini. Dia merasa kalau dirinya merasa suci, yang lain merasa salah. Saat itulah dia berbuat kesombongan. Karena sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dirinya yang merasa paling benar, yang lain salah. Dirinya yang merasa paling baik, yang lain salah. Dirinya yang merasa akan menempati surga sendiri, yang lain masuk neraka. Kalau orang mengatakan dirinya paling benar kan berarti wong surga iki ngene wong bener. Hasil olah dirinya ning swarga. Di surga yang luasnya seluas langit dan bumi dinggoni wong kuwi tok. Sia-sia no Allah gawe surga luasnya seluas langit dan bumi tinggoni wong iki tok. Nah, itulah maka dibiarkan saja. Ya, itu kita hanya karena masalah beda paham, beda pendapat dan sebagainya, itu jangan kita sampai begitu. Masih ada lagi ini sambungannya. Bahkan Ustaz, dulu ketika masih sekolah, kan di sekolah ada kajian rutin. Setelah mereka datang memasukkan ya pengajian yang ada hubungannya dengan salafi dan ahlus sunnah wal jamaah. Kajian yang tidak sepaham dengan mereka, dan mereka anggap menyimpang, lalu mereka ganti dengan
salafi. Bahkan mereka tak segan ngirim surat atau debat dengan ustadz pengajar yang mereka anggap nyimpang. Bahkan dulu pernah sampai debat dengan ustadznya untuk mengganti ustadz tersebut dengan ustadz yang salafi. Sebabnya salafi dan ahlus sunnah wal jamaah itu apa ustadz? Dan sekarang seolah-olah banyak yang mengaku sebagai salafi dan ahlus sunnah. Bagaimana menanggapi hal tersebut ustadz? Wis kowe ngaji sing tenanan, nanti kamu akan paham. Salafi ki piye, ahlus sunnah wal jamaah piye, kamu ngaji aja yang betul. Mbuh kuwi jenenge ahlus sunnah wal jamaah apa salafi, yang penting Nabi kita meninggalkan itu dua perkara. Apa namanya? Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang mengikuti Quran dan Sunnah, selamat. Kalau mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran, sesat. Nah, kita berusaha ngaji Quran, setelah kita paham, kita amalkan. Ya, udah itu aja. Perkara itu diarani orang sesat apa tidak, Nabi aja mengatakan itu yang selamat kok. Kalau orang-orang mengatakan begini, biarkan saja. Dan ini rupanya semacam satu gerakan. Di mana-mana kemarin di Karangtengah juga begitu. Di Tawangmangu juga begitu. Di Sragen juga begini. Sing disasar orang-orang MTA. Ada apa di balik itu? Ya. Maka dari itu kita tidak usah hiraukan. Ngaji tetap ngaji terus. Lah kalau kamu ngaji di MTA ragu, mau ikut itu yang mengatakan salafi tadi, ikut toh dia. Aku ya ora kelangan kowe kok. Rene sing ngundang ya sapa teko dhewe. Ya. Tapi ingat di dalam surat Al-Furqan coba dibaca. Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Maka orangnya sok ngaku bener sendiri. Ya. Apakah MTA paling benar? Tidak. Tidak. Justru dakwah lewat MTA tok tidak cukup. Ya. Maka kita saling menghormati. Berbeda paham, berbeda langkah. Kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, perkara pahamnya berbeda, saling menghormati. Ayo dibaca surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 27 sampai dengan 30. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Sesudah Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ya. Ingat ya, ini ayat ini menjelaskan. Jadi orang ini sudah menerima Al-Quran. Sudah kedatangan Al-Quran. Sudah ngaji Al-Quran. Kemudian dibujuk oleh kawan akrabnya. Jangan ngaji, jangan mempelajari Al-Quran itu. Dibujuk oleh kawan akrabnya. Kemudian dia mau tinggalkan kajian Al-Quran itu. Nah nanti di hadapan Allah dia akan menyesal. Maka digambarkan seolah-olah dia menggigit dua jarinya, menggigit dua tangannya, menggigit jari, tanda penyesalan. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi. Menggigit dua tangannya sambil berkata, yaqulu ya laitani takhadtu mar rasuli sabila. Aduhai celaka aku. Andai kata saya dulu tetap mengikuti jalan bersama Rasul. Mengikuti jalannya yang dituntun oleh Rasulullah. Tidak seperti ini. Tapi celaka kok ya. Mengapa saya dulu mengikuti Rasul? Baik-baik ngaji Al-Quran, mengikuti tuntunan Rasulullah kita tinggalkan. Karena mengikuti teman akrabnya tadi. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya, kecelakaan besarlah bagiku. Ya, andai kata saya begini, saya karena apa? Menjadikan si fulan itu jadi teman akrabku. Andai kata teman akrabku bukan si fulan itu, saya mengikuti Rasul, saya selamat. Tapi celaka. Ya,
Saya menjadikan si fulan itu jadi teman akrabku. Ternyata teman akrab yang saya ikuti tadi sungguh laqad adzallani ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus, jalan kebenaran setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Setelah Quran datang padaku, saya ngaji Al-Quran dengan baik. Quran itu menunjukkan jalan yang lurus. Teman akrabku datang mengajak untuk mengikuti dia. Jangan ikuti itu, ikuti aku saja. Saya mengikuti teman saya tadi. Ternyata entah namanya apa. Ya, pokoknya tidak mau ikuti ngaji Quran itu. Ternyata teman akrabku itu menyesatkan aku dari jalan Quran yang telah saya kaji tadi. Menyesal dia akhirnya. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Nah, sampai ngaji Quran, dibujuk kancane aja ngaji rono, jangan ngaji situ, itu aliran sesat. Itu kamu diselewengkan. Ikut aku saja. Telah ikut dia, tinggalkan kajian Quran, ternyata temannya menyesatkan dari jalan Quran. Menyesal nanti di hadapan Allah. Maka ini nanti ayat ini saudara boleh baca ulang-ulang di rumah. Coba itu kalau temanmu tadi mengatakan diselewengkan, saya selewengkan, itu coba dibaca sendiri, dipahami, tafsirnya dibaca, nanti tak selewengkan apa tidak. Terus tadi surat Az-Zumar 61, ya. Juga tadi surat Al-Baqarah 80. Itu yang surga neraka tadi, neraka beberapa hari tadi. Coba dikaji betul, nanti tak selewengkan apa tidak. Masa sekian banyak, ini banyak sarjana, banyak dosen, ada dokter, ada. Masa tak selewengkan manut saja. Bisa dikaji sendiri, Qurannya nanti dibaca di rumah. Kalau tidak paham dengan keterangan saya, kamu baca keterangan dalam tafsir-tafsir. Seperti yang di neraka nanti akan terus tidak masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Kamu baca nanti tafsir fi dhilalil Quran. Kamu baca di sana. Fi dhilalil Quran nanti akan menerangkan ayat itu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyambung dari keterangan Ustaz tadi. Saya perkenalkan, nama saya Bapak Kamto dari Mantung. Oh, Mantong ya. Kebetulan mungkin jamaah saya yang paling komplit dari jamaah mana saja. Kebetulan ada jamaah Salafi, Pak. Oh ya. Jadi saya akan sedikit menyambung apa yang disampaikan Ustaz tadi. Kebetulan saya jadi RT dan yang wilayah saya itu yang ikut Salafi itu 2 orang. Ya. Dan sebelah saya itu mandar bosnya namanya Bapak Mirdad itu bos Ahuroba itu. Kalau bapak-bapak belum tahu, dari Konimek itu ke selatan, nanti ada SMP 2, timurnya ada rumah tingkat 3 itu jualan madu segala macam itu, saya di sebelahnya situ. Saya kebetulan itu badminton ataupun bergabung sehariannya itu bersamaan dan jamaah pun bersama. Saya akan menyambung dari Ustaz tadi bahwasanya ada Salafi yang menyampaikan kayak gitu, kami anggap itu Salafi gadungan, Pak. Ya, betul. Betul sekali, maksudnya asrama aja di sebelah kampung kami dan warganya banget bagus sekali. Sampai ada kitanan massal pun dari warga yang umum dikasih kaos, kasih jaket, banyak sekali pengikutnya dan jualan obat-obat pun untuk yang beli ke masyarakat umum itu diberi keringanan. Jadi bapak-bapak mungkin bukannya saya promosi bisa datang ke sana dari Konimek itu timur Konimek ke selatan Bablas nanti ada SMP 2 timurnya ada rumah tingkat 3 itu tulisannya Aguroba itu bosnya namanya Bapak Mirdad itu kalau badminton saya bersamaan itu seminggu 3 kali di Gedung Cemani bosnya itu tadi warga yang mau ikut itu tidak bayar di bos itu semua jadi itulah ketuanya jadi saya anggap bahwasanya Salafi untuk di wilayah kami sangat bagus sekali dan masjidnya kalau Bapak belum tahu dari timur Konimek itu ada masjid tingkat itu untuk jamaahnya Salafi. Jadi saya sampaikan walaupun ada tadi yang disampaikan Ustaz, tanggapan kami, wong itu warga kami kebetulan ada yang kontrak itu banget bagus sekali, Pak. Jadi waktu datang ke tempat kami kebetulan ruang kami ada namanya kayak pasang gendera itu tafsir majelis tafsir Al-Quran dia langsung angkat
nyalami saya. Terima kasih sekali Pak, bahasanya Bapak ikut suatu dalam majelis ataupun yayasan yang sudah terhimpun ataupun dalam terkoordinir. Itu namanya Bapak Mirdad, itu ketuanya Harguroba itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwasanya apa yang disampaikan tadi lewat SMS itu menurut kami tidak benar. Bisa disaksikan ataupun dilihat tempat dan jamaahnya itu sangat bagus sekali. Nyumbang masjid itu Pak, kalau saya boleh bilang sampai plafon sampai cagak-cagak itu dari Masjid Salafi itu. Sedikit sekali yang saya sampaikan, dan kebetulan di jamaah kami, saya pengurus masjid, ada jamaah yang menyampaikan bahwasanya ada disunahkan yang mengingu jenggot ataupun katok cingkrang, itu ada yang menyampaikan, itu saya sampaikan. Dan untuk hari berikutnya, berhubung saya pengurus masjid ini, saya ngisi kultum, dan saya sampaikan sekali lagi untuk bapak-bapak yang tidak bisa melaksanakan atau mengikuti sunnah yang tidak mengikut jenggot ataupun katok cingkrang, tidak usah kecil hati. Marilah kita tegakkan jamaah kita, khususnya di masjid kita, lingkungan kita, secara rukun, guyup. Jadi saya persatukan ataupun saya ajak. Setelah itu tidak ada istilahnya rasa minder ataupun kecewa dalam penyampaian saya itu. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, dan kebetulan saya punya family di lingkungan Masjid MTA ini, Pak Anu SMA MTA ini. Akan saya sampaikan kabar gembira ataupun saya sedikit memberi kabar pada Bapak, bahwasanya kebetulan di sini menjadi juru parkir. Setelah menjadi juru parkir, ternyata istri dan anaknya itu nyetel radio tiap minggu pagi Pak. Jadi ada hikmah dan faedahnya setelah diadakan di SMA ini. Moga-moga untuk lingkungan SMA sini setelah nanti pindah ke Mangkunegaran bisa masih tetap mendengarkan ataupun mengikuti kajian di MTA ini. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya saya selaku yang menyampaikan apa tadi, ada SMS tadi, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya yakin itu bukan salafi ya. Memang saudara-saudara kita yang betul-betul salafi harus prihatin dengan orang yang mengaku namanya salafi ini, namanya dicatut kan namanya. Jadi itu apa itu? Ya tadi salafi gadungan, seperti yang di Bluro tadi, yang sholat mengatasnamakan orang NU, tidak membolehkan orang MTA sholat di masjid itu dengan menamakan NU, itu juga gadungan itu. Maka saya minta laporan saja kepada pimpinan NU setempat. Ya, sebab NU di mana-mana itu, ya toh, dirikan masjid ya kita sholat semua itu biasa, itu tidak ada apa-apa. Ya, sholat di Mangkuyudan itu juga warga kita, saudara kita NU. Saya sholat di sana, orang umum pun sholat di sana tidak ada masalah. Ya, orang Muhammadiyah, orang siapa aja loh, memang masjid Allah kayak itu. Jadi kalau itu mengatasnamakan NU tidak membolehkan sholat di situ orang MTA, itu NU gadungan itu. Itu orang salafi tadi ya, yang mengatakan nama salafi terus menjelek-jelekan MTA, itu ya salafi gadungan itu. Nek salafi tenan itu ya, dia mengerti kok, memahami, apalagi cuma beda paham ya, dia memahami, menghormati. Bagi masalah celana cingkrang, jenggot barang di MTA bukannya tidak tahu, sejak dulu sudah dibahas ya dah. Hanya kita tidak, warga MTA pakai celana cingkrang silahkan, warga MTA yang jenggotan pirang-pirang. Kita enggak pernah membahas. Memang jenggotan ya boleh, tidak ya boleh, cingkrang ya boleh, tidak ya boleh. Kita enggak perlu bahas itu. Ya, silahkan saja. Nah, terkecuali kalau kamu nanti terus menjelek-jelekan yang tidak cingkrang, menjelek-jelekan yang tidak jenggotan, nah itu baru diluruskan. Nah, tapi antara kita sesama ya, saudara kita beda paham, beda pendapat itu tidak masalah, saling menghormati. Nah, maka itu pengajian MTA ini juga boleh diikuti siapa saja. Maka tolong nanti kalau ya, siapa Pak Mirdad tadi, kalau barangkali mendengarkan bahwa radio MTA sekarang ini bukan kami apa itu mengatakan salafi yang jelek, tapi saya sependapat dengan kata saudara tadi yang memberikan apa menanyakan yang mereka lewat SMS ini tadi mengatakan mengatasnamakan salafi, itu saya sependapat kalau itu salafi gadungan itu.
Maka saudara yang tanya ini, ya, kalau ketemu orang itu tadi menanyakan hal atau seperti itu tadi, tidak usah dihiraukan, tinggal pergi saja. Maka saya tanda tanya, bisa jadi itu memang sengaja orang dari luar ya, ingin merusak, mengadu domba umat Islam, ya, dengan memakai kedok Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam, mengadu antara Muhammadiyah dengan Salafi, kan itu kan, MTA dengan Salafi. Nah nanti kalau terjadi bentrok atau apa itu berselisih, dia merasa senang, maka orang Islam jangan mudah terpancing. Jangan mudah terpancing. Tetap dijaga ukhuwah, rapatkan ukhuwah Islamiyah ini. Dengan usaha-usaha orang yang sengaja itu kalau dituruti ya, itu nanti akan menjadikan pecah belah. Umat Islam akan ya, terjadi perselisihan yang tidak ada untungnya sama sekali, hanya adu domba oleh setan-setan yang sengaja bikin rusak ini. Memang Nabi kita mengatakan iblis atau setan itu berputus asa untuk menjadikan orang-orang soleh menyembah setan atau menyembah iblis. Tetapi setan tidak putus asa, akan selalu berusaha mengadu domba sesama orang Islam. Sesama orang Islam terus diadu terus. Biar bentrok, biar berselisih. Kalau menjadikan orang Islam untuk nyembah setan, nyembah patung, nyembah itu sudah susah. Tapi mengadu domba ini yang kadang-kadang tidak diwaspadai. Apalagi ini menjelang pemilu. Ya, itu setan-setan akan bergentayangan masuk sana, masuk sini untuk mengadu domba orang Islam supaya terjadi perselisihan. Maka saudara-saudara kita yang berkecimpung di partai politik, jangan mudah terpancing, terhasut oleh rekadaya setan dalam mengadu domba ini. Tawarkan dagangan saudara, partai saudara untuk meraih pembeli sebanyak-banyaknya tanpa mencela dagangan orang lain. Sama-sama berkampanye, meraih massa sebanyak-banyaknya, tetapi tidak menghilangkan rasa ukhuwah sesama muslim adalah saudara kita. Saya rasa cukup sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.